Tahu-tahu tai lalat yang kecil, titik satu itu tahu nggak? Masih ingat nggak? Nah, dia jadi putih tidak kain itu? Bisa berkata putih tidak? Enggak. Karena ada satu titik, kecil sekali tai lalat itu. Itu Bapak kita. Maka itu kalau ada niat jahat saja, doa kita nggak terdengar. Ada pemisah yang tegas antara kita dengan Bapa. Bukan tangannya kurang panjang, bukan telinganya kurang dengar, tidak. Pemisah. Jadi mulai hari ini sadari, dosa itu dosa. Tidak ada ukurannya. Maka itu hukum surga itu luar biasa. Kalau saudara baca Matius pasal 5, ingat, berzina buat Papa di surga itu enggak cuma nyentuh seseorang, enggak cuma tidur dengan seseorang, tidak. Masih ingat hukum surga? Kalau mata kita ngelihat orang lain, lalu kita menginginkan, hukumnya bilang apa? Maka kita sudah berzina dengan dia di pikiran kita. Bayangkan. Apa nggak lebih baik kita buta semua kalau begitu? Betul nggak karena mata ini kurang ajar? Begitu pula soal pembunuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes 3:15. Ini hukum yang sempurna. Ayo kita baca bareng-bareng. Apa itu membunuh manusia? Dalam hukum negara-negara di dunia, membunuh manusia itu kalau menghilangkan nyawa orang. Itu membunuh. Tapi Papa kita tidak. Siapa pembunuh manusia? Setiap orang yang apa? Ayo jangan pura-pura buta huruf sekarang. Yang apa? Membenci saudaranya. Dia seorang apa? Nih, bacanya nggak lengkap. Itu yang sering kali saya temukan salah baca. Dia seorang apa? No. Yang lengkap bacanya. Dia seorang. Nah, itu dia pembunuh manusia. Alkitab itu tegas. Mengapa harus lengkap pembunuh manusia? Sebab kita pernah bunuh nyamuk, bunuh semut, bunuh ayam, bunuh ikan. Jadi harus lengkap pembunuh manusia. Bagi seorang pembunuh manusia tidak punya apa? Baca terus, jangan lihat saya, ayatnya di situ. Tidak punya apa bagi seorang membunuh manusia? Tidak punya hidup yang kekal. Jadi artinya kemana? Nah, itu dia. Bayangkan hukum ini, saudara. Benci saja itu pembunuh. Woi, gawat ini. Nah, banyak kita ngotot. Saya itu nggak pernah benci. Betul. Tapi saya malas ketemu. Goblok kira. Itu sama. Dengar baik-baik. Saudara berkata tidak benci, tapi malas ketemu. Itu pembunuh manusia. Ayo mikir, mau jadi Kristen tidak? Lu berat loh. Saudara, masih banyak anak-anak Papa di surga yang gak kenal hati papanya dengan hal ini. Kecil. Maka itu dari awal saya katakan. Ada perkara sepele, perkara kecil yang seringkali kita nggak perhatikan. Tapi ini besar dampaknya. Ngelihat orang lain menginginkan sudah berzina. Nggak suka seseorang sudah pembunuh. Mau milih hidup atau milih mati? Cepat. Ayo. Kalau mau milih hidup harus seperti itu. Kalau nggak tahan, lebih baik Tuhan bawa aku pulang hari ini sudah. Daripada repot-repot hidup. Sebab kalau kita pulang hari ini, kita pasti masuk surga karena bertobat dulu. Maka itu yang langganan dosa bertobat hari ini. Oh, enggak amin lagi. Karena hukumannya itu sama, saudara. Apa kita enggak pernah ngukur besar ataupun kecil, berat ataupun ringan. Dosa itu dosa. Hari ini kita mau belajar soal hubungan. Soal relationship kita. Selalu Papa itu menghubungkan hubungan kita dengan hubungan dia. Minggu yang lalu, dari hari Senin sampai hari Kamis, ya, kami itu retreat di Belanda. Ada kira-kira 80 orang pesertanya. Dan khusus bicara tentang keluarga, hubungan suami istri. Kamis malam selesai, lalu Jumat siang kami berangkat ke Philadelphia.
Saudara, nah di dalam diskusi-diskusi itu mereka sangat terkejut dan baru tahu tentang kebenaran Alkitab, tentang hubungan. Lalu pertanyaannya sampai kepada, apakah orang bercerai masuk neraka atau tidak? Nah, saya tunjukkan, tidak ada ayatnya orang bercerai masuk neraka. Tapi dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8 ada ayat, berbahagialah orang yang diundang ke pesta kawin anak domba itu. Nah, di situ mereka baru tahu, kok ada yang diundang. Nah, saudara perhatikan, mana lebih baik jadi mantunya atau jadi undangannya? Undangan, kasihan betul. Jawab loh, jadi mantunya presiden atau raja itu atau jadi undangannya? Cepat. Yang jadi mantunya dong, daripada yang diundang. Ada lagi alatnya? Tolong son. Nah, terus kami diskusi. Mengapa ada yang diundang? Nah, maaf ya, bagi saudara yang belum pernah tahu hukum ini, baru tahu hari ini, Tuhan mengampuni. Tapi yang sudah tahu lalu berbuat itu salah. Ternyata orang yang pernah bercerai di dunia ini itu akan jadi undangan pada pesta kawin anak domba. Kenapa? Karena ada hukum. Nanti saudara cari 1 Yohanes pasal 3. Kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang terus yang apa? Yang kamu lihat ini, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhanmu yang kamu nggak lihat? Jadi ayat itu yang ada di pasal 19 kitab Wahyu ayat 8. Bagaimana kamu nggak lulus menikah dengan suamimu atau istrimu yang kelihatan ini, lalu kamu mau menikah dengan Tuhan yang nggak kelihatan? Saudara, kalau ada yang bisa bahasa Belanda akan ngerti. Saya tuh kagum, di antara semua bahasa di dunia saya tahu, bahasa Belanda itu sangat indah. Bahasa Belanda menggunakan kata menikah, married kalau kita bahasa Inggris. Itu bahasa Belandanya trouw. Nah, kalau orang itu menikah, ik ben getrouwd. Nah, trouw itu artinya setia. Jadi orang Belanda kalau berkata aku mau menikah, itu artinya aku mau setia dengan kamu. Dan Yesus dalam Wahyu 19 ayat 11 namanya getrouwd. Yesus itu namanya yang setia. Luar biasa. Wah, orang Belanda kaget waktu saya uraikan itu. Saya dapat rasa itu tahun 85 yang lalu. Tidak ketemu kata lain dalam bahasa manusia sehebat bahasa Belanda dengan kata pernikahan. Getrouwd. Artinya setia. Jadi nggak mungkin kalau orang Belanda menikah tapi ontrouw. Ontrouw itu artinya untrue, unfaithful. Nggak mungkin. Nggak ada kalimatnya. Mereka kaget. Nah, saudara, hubungan kita dengan Bapa di surga selalu diukur. Ini yang kita banyak nggak tahu. Saya ulangi, hubungan kita dengan Bapa di surga selalu diukur dengan hubungan kita dengan saudara kita. Renungkan ini. Berkali-kali kita menemukan dalam Alkitab, kalau kita nggak bisa bersekutu. Oke, kita baca dulu ayatnya ya. 1 Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-5 mulai. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Tuhan adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini penting sekali, ini bicara hubungan. Jika kita katakan, ayat 6, bahwa kita beroleh apa? Persekutuan, relationship, fellowship dengan Yesus, dengan Bapa di surga. Namun kita hidup di dalam kegelapan, nanti kita akan ketemu apa itu kegelapan. Maka kita bagaimana? Berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, Bapa dan Yesus Tuhan kita ada di dalam terang. Tahu-tahu tai lalat.